adalah sampah yang sudah terkumpul dari TPS. Segera kita angkut di tempat pembuangan akhir. Ini adalah proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pengangkutan ini menggunakan bak motor karena antara TPS ke TPA jaraknya cukup jauh. Ini adalah proses membawa sampah menuju TPA yang ada di unit pabrik pengolahan sampah UPN Veteran Jawa Timur. Proses penurunan sampah di tempat pembuangan akhir yang sebelum diproses nanti akan dipilah antara sampah organik dan sampah non-organik. Sebelum dipilah, sampah diturunkan di TPA di unit pabrik mini pupuk organik UPN Veteran Jawa Timur. Ini adalah proses pemilahan antara sampah organik dan non-organik, sehingga sampah non-organik nanti akan dipisahkan sebelum sampah organik diproses lebih lanjut. Selain sampah organik yang diambil dari TPS, ini juga ada sampah yang diambil dari tanaman sekitar kampus. Beberapa sampah basah yang diambil pada saat pembersihan lokasi untuk tanaman di lingkungan sekitar kampus UPN Veteran Jawa Timur. Setelah itu, sampah organik akan dihancurkan menggunakan mesin pressure. Pemotongannya kita masukkan ke petak-petak untuk melakukan adanya proses dekomposisi atau istilahnya merupakan proses penghancuran dan pelapukan. Dengan posisi ini kita tambahkan juga pupuk cair secara bertahap setiap 1 minggu sekali mengalami pergiliran tempat. Proses ini sudah terjadi pergiliran tempat, sudah proses terjadi, dekomposisi terjadi, pematangan terjadi, maka tinggal tahap selanjutnya adalah pengayaan dari kompos yang sudah jadi. Ini adalah proses pengambilan hasil kompos yang ada di petak-petak sebelum diayak untuk diproses lebih lanjut menjadi kompos yang siap pakai. Ini adalah proses sebelum pengayakan yang diambil dari petak composting. Setelah itu, mesin pengayak kita nyalakan.
adalah hasil composting yang siap dipakai dan siap dipasarkan dengan berat masing-masing 5 kg. Adapun kandungan secara kimiawi mengandung natrium 1,3 sampai 1,5%, P 0,6 sampai 0,9% dan kalium 2,2 sampai 2,5%. Ini adalah kompos yang sudah diuji di laboratorium hasil composting UPN Veteran Jawa Timur dengan label AgriVet. Sekarang kita mulai tahapan pembuatan pupuk granul. Dimulai dari penyediaan bahan-bahan, salah satunya adalah kotoran sapi. Kotoran sapi ini bisa juga dari kotoran ayam, bisa juga dari kotoran kambing, tetapi harus pada posisi sudah ditepungkan. Ini merupakan stok dari kotoran sapi yang sudah mengalami proses penampungan itu, di mana mesinnya adalah yang ada di sebelah. Mesin ini adalah mesin penempung, namanya hammer mill. Hammer mill ini bisa dalam kategorinya 1 jam itu bisa sampai 1 ton sampai 2 ton. Hasilnya yang didapatkan berupa tepung-tepung yang nantinya sudah layak untuk dibuat proses pembuatan pupuk. Bahannya adalah yang mulai pertama adalah kita menyediakan kotoran sapi yang sudah dihammer tadi. Yang kedua adalah kadarwati. Kadarwati ini merupakan fosfat yang mempunyai kadar sedikit, tetapi ini bisa modelnya bisa merupakan dari batuan fosfat yang kadar P-nya bisa tinggi juga. Semuanya nanti ini dalam proses sudah jadi tepung. Tahap kedua, kadarwati ini kita peroleh dari batuan-batuan rock fosfat. Kita ngambil dari wilayah Gresik. Bahan berikutnya adalah kotoran dari kelelawar atau istilahnya guano. Ini merupakan kadar NPK yang tinggi sekali dan merupakan bahan pilihan. Kita ngambil dari gua-gua di wilayah Gresik juga. Bahan yang selanjutnya merupakan filler. Filler ini filler dari banyak sekali lihatnya. Kita ngambil juga wilayah daerah Gresik. Filler ini yang berfungsi untuk perekat sehingga terbentuknya proses granulasi pada pupuk granul itu. Sudah bahan-bahan tadi yang kita sudah siapkan tadi, tahap selanjutnya adalah pembentukan granul. Ini adalah mesin granul atau istilahnya pan granulator. Pan granulator ini kemampuannya 1 jam sampai 4 ton.